Hal yang ironis, kalau saya perhatikan dalam tulisan daripada Yosua di sini, kesaksian daripada Rahab, orang-orang Kanaan takut dengan kedahsyatan Tuhan orang Israel, bukan melalui melihat miracles atau melihat mujizat-mujizat yang terjadi, kuasa-kuasa yang terjadi, tapi hanya melalui pendengaran. Orang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan menghancurkan Mesir. Orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membelah laut di depan mata mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Mengapa mereka masih meragukan pimpinan Tuhan? Sedangkan orang Kanaan cuma mendengarkan dan mereka sudah gemetar. Makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa iman datang karena pendengaran. Khususnya pendengaran atas firman Kristus. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa iman datang timbul karena kita melihat sesuatu. Melihat itu penting, bisa melihat pekerjaan Tuhan itu penting. Tapi kalau hati kita tidak pernah diubahkan melalui pendengaran kita, tidak mungkin apa yang kita lihat itu menguatkan kita. Memberkati kita, tidak mungkin. So saya mau tanya dalam hidup kita, apa yang kita khawatirkan selama ini? Apa yang kita khawatirkan dalam tahun 2022? Saudara, seringkali yang kita khawatirkan menunjukkan pada kita, hal-hal yang kita khawatirkan itu mengkerdilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mengerti, doktrin sudah kita ambil, mengikuti adult Sunday School, sudah modul pertama, kedua, ketiga, lulus dengan nilai yang baik. And yet, kita belum menghidupi konsep doktrin Tuhan dalam hidup kita. Sehingga banyak sekali akhirnya kesulitan-kesulitan hidup itu yang menakutkan kita. Kita dikhawatirkan ini, kita dikhawatirkan itu. Kita dikecewakan oleh ini, kita dikecewakan oleh itu. Kita dibuat akhirnya berduka dan tidak bisa keluar dari berduka tersebut oleh karena satu, dua hal dan seterusnya. Tanpa kita pernah melihat bahwa Tuhan yang sudah memberkati kita selama melihat ini, saudara, dalam Alkitab selama pekerjaan Tuhan dalam sejarah ini adalah Tuhan yang sama yang masih menuntun kita. Coba kita buka Kejadian pasal 12. Dalam Kejadian pasal 12 ini, saudara, itu Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan kalau saya perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu ada 7 janji Tuhan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. 7 janji. Ayat yang ke-10, saudara, kelaparan hadir di tanah perjanjian tersebut. Membuat Abraham tergoncang sedemikian rupa, kesulitan ada, hadir. Dan apa yang Abraham lakukan? Dia pergi ke Mesir. Bagi saya, Abraham turun ke Mesir itu menunjukkan satu kegagalan Abraham dalam mengikuti Tuhan. Mengapa? Saudara, nanti 7 janji yang dia terima daripada Tuhan dalam perikop selanjutnya akan digantikan dengan 3 ancaman yang dia lihat ketika dia ada di Mesir. Mata dia tertuju bukan pada Tuhan yang memberikan janji. Mata dia sekarang tertuju, terfokuskan pada problema-problema hidup dia. Soalnya ketika dunia ini menakutkan bagi kita, dan satu kita perlu berhenti dan berpikir, siapa lebih besar? Dunia dan segala hal yang hitam dalam dunia ini yang menakutkan, atau Tuhan? Nanti dalam Kejadian pasal 13, Abraham semakin diberkati oleh Tuhan. Ternyata episode dia turun ke bawah ke Mesir tetap diberkati Tuhan sedemikian rupa sehingga dia kembali dengan membawa lebih banyak berkat Tuhan. Itu Firaun akan memberikan hadiah kepada dia. Dan saudara perhatikan Kejadian pasal 13, bagaimana nanti anak buah daripada Abraham bertengkar dengan anak buah daripada Lot. Terjadi perpisahan lalu Lot memilih keluar daripada tanah perjanjian. Lot belum belajar. Lot melihat pergumulan hidup dan dia melihat solusi yang cepat yang ada di depan mata dia, yaitu pergi ke arah Sodom. Bagi dia itulah solusi yang paling cepat. Tapi Abraham, saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 13 dan seterusnya, tidak pernah satu kali lagi dia keluar dari tanah perjanjian tersebut. Dia belajar untuk bisa berani hidup di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan tanah ini bagi aku berani tinggal di dalamnya. Kalau Tuhan sudah menjanjikan pada kita suatu janji, saudara, lalu apa alasan kita meragukan janji Tuhan tersebut? Apa alasan kita akhirnya merasa bahwa kita tidak mungkin bisa hidup dengan janji Tuhan tersebut? Abraham belajar akhirnya tidak bergerak satu kaki, satu langkah pun, kecuali Tuhan memerintahkan dia berjalan, dia baru berjalan.